Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan chapter 2 ini kita akan membahas Cisco Networking Basic Configuration. Di sini kita juga nanti akan membahas perintah dasar pada switch atau router Cisco. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara koneksi ke switch atau router melalui konsol. Kita mulai saja. Praktek bahan ajar praktikum pertemuan 2. Oke. Cara menghubungkan router atau switch agar dapat dikonfigurasi dengan komputer. Yang pertama, siapkan kabel serial. Hubungkan kabel serial dengan konsol port pada switch. Hubungkan ujung kabel serial satunya ke serial port pada komputer. Pada komputer, buka terminal emulation software Hyperterminal atau putih untuk konfigurasi iOS. Buat agar restore default pada Hyperterminal, kemudian masukkan komen-komen iOS. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah-perintah pada iOS. Yang pertama, langsung kita bahas satu-satu. Pertama adalah siapkan serial kabel atau kabel serial. Nah, serial kabelnya Cisco itu seperti ini. Jadi satu ujungnya itu RJ45, satu ujungnya lagi serial. Nah, lihat gambaran di sebelah kanan. Satu ujungnya adalah RJ45, satu ujungnya lagi serial. Kemudian ini untuk tipe yang kedua. Kadang kita juga kalau kita beli perangkat Cisco, kadang kita di kardusnya mendapatkan yang model seperti ini. Kedua ujungnya sama-sama RJ45. Kemudian untuk merubah menjadi serial, kita perlu dongle serial seperti ini. Nah, di balik ini sebaliknya. Ini ada port RJ45. Jadi nanti satu ujungnya RJ45 dicolok ke sini agar menjadi serial, satu ujungnya tetap RJ45. Kemudian port serial pada laptop. Nah, ini port serial pada laptop tuh seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk laptop-laptop zaman sekarang itu kan nggak ada port serial, jarang sekali ada port serialnya. Lalu bagaimana untuk laptop-laptop yang tidak ada port serial? Kita bisa gunakan konverter, yaitu konverter USB to serial. Banyak kok tip mereknya, ada Adtran, ada Bavo. Kita bisa banyak di toko-toko online kita bisa pakai konverter tersebut. Kemudian ini adalah switch Cisco Catalyst 2950 tampak belakang. Yang paling kiri ini adalah untuk kabel power, jadi nanti ini dihubungkan ke power listrik. Kemudian yang ini adalah konsol. Nah, nanti yang tadi di kabel serial, yang ujung RJ45-nya dicolok ke sini, ke port konsol pada switch. Oke, ini tampak depan. Nah, ini adalah gambaran nanti gimana cara menghubungkan RJ45 ke konsol seperti ini, dicolok seperti ini. RJ45 yang ada di serial kabel dicolok ke sini, port konsol pada switch. Kemudian simulasinya seperti ini. Yang paling kiri tadi sudah saya tunjukkan, yang paling kiri ini akan dihubungkan ke power listrik di sini. Kemudian gunakan kabel serial yang RJ45 colok ke port konsol pada switch. Satu lagi yang serial dicolok ke serial port pada laptop. Kalau nggak ada serial portnya gimana? Tadi kita pakai konverter USB to serial. Kemudian setelah ini kita butuh namanya software Hyperterminal atau putih untuk agar kita bisa masuk ke iOS. Akan saya tunjukkan softwarenya sebentar. Nah, ini saya biasa pakainya ini putih. Jadi kita butuh software ini untuk koneksi ke switch atau router. Nah, nanti di kanan ini ada serial. Ada banyak nih, ada SSH, ada Telnet. Kita pilih yang serial. Speednya 9600 untuk router atau switch. Kemudian serial lainnya COM1. Kalau di laptop kita ada port serial, maka di sini udah pasti COM1. Lalu gimana kalau kita nggak ada port serial? Kita kan pakainya konverter USB to serial. Nah, kalau USB to serial belum tentu COM1. Bisa jadi
COM20, COM23, COM15, nah banyak. Nah, lalu bagaimana supaya kita tahu kita dapatnya COM berapa? Kita bisa buka di device manager. Kita cari di device manager, kita dapatnya COM berapa. Nah, di situ baru kita ubah di sini. Misal COM15, kita ganti di sini COM15. Kita ceknya di device manager. Oke, setelah itu open, nanti kita akan masuk ke dalam iOS-nya si switch atau router. Nanti kita praktekkan di Cisco Packet Tracer. Lanjut. Kemudian, user mode. Nah, setelah kita berhasil masuk ke switch atau router, kita nanti pertama kali akan masuk ke user mode. Apa itu user mode? User mode adalah mode pertama yang dapat diakses pengguna setelah masuk ke router atau switch. Setelah kita masuk, kita pasti dapatnya ke sini nih, masuknya ke user mode. Nah, ditandai dengan prompt seperti ini. Diikuti dengan hostname-nya, router, kemudian tanda seperti ini. Kemudian mode ini memungkinkan pengguna untuk hanya mengeksekusi perintah dasar seperti menunjukkan status sistem. Router tidak dapat dikonfigurasi dari mode ini. Jadi kita nggak bisa melakukan konfigurasi di mode ini ya. Mode ini, nah nanti teman-teman saya kasih modul praktikum. Modulnya seperti ini. Nah ini di sini nanti teman-teman bisa pelajari perintah apa saja yang bisa dijalankan di user mode, perintah apa saja yang bisa dijalankan di privilege mode, perintah apa saja yang bisa dijalankan di global mode. Nah, nanti ada di sini teman-teman baca, praktekin, pelajari. Oke, lanjut. Kemudian privilege mode. Privilege mode memungkinkan pengguna untuk melihat konfigurasi sistem atau mereset sistem dan masuk ke mode konfigurasi router switch. Mode privilege dapat diidentifikasi oleh prompt. Nah, ini seperti ini. Diikuti dengan hostname-nya, misal router, terus tanda pagar. Nah, tandanya seperti ini. Terus dari mode pengguna atau user mode, pengguna dapat mengubah ke mode privilege dengan menjalankan perintah enable. Jadi dari sini, dari user mode, kita hanya ketik enable untuk masuk ke privilege mode. Kemudian lanjut, global configuration. Global configuration mode memungkinkan pengguna untuk memodifikasi konfigurasi sistem yang sedang berjalan. Dari privilege mode, pengguna dapat pindah ke mode konfigurasi dengan menjalankan perintah configure terminal. Jadi dari privilege mode ini, kalau kita mau masuk ke global mode, kita tinggal ketik di sini configure terminal atau config T, bisa disingkat dengan config T. Seperti itu. Nanti kita akan masuk ke dalam sini, ditandai dengan router dalam kurung config ini, tanda pagar. Kita sudah masuk ke dalam global configuration. Kemudian interface mode. Nah, router physical interface configuration mode. Jadi, kalau kita mau melakukan konfigurasi interface, misal pada router saya mau konfigurasi interface gigabit 00 untuk saya kasih IP, maka saya harus masuk ke dalam interface mode. Nanti saya praktekkan ya di Cisco Packet Tracer. Nah, ditandai dengan ini, router, hostname-nya, kemudian dalam kurung config strip if. Kemudian line mode, router line configuration mode. Nah, ini biasanya dipakai untuk konsol atau VTY. Misal kita mau telnet, maka kita harus konfigur dulu password si VTY. Atau kalau kita mau konfigur kita mau ngasih password untuk konsolnya, kita tetap harus masuk ke sini, konsol line. Maka kita masuknya ke line mode. Tandai dengan ini, hostname, router dalam kurung config strip line, seperti itu. Saya akan tunjukkan dengan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita siapkan switch-nya Catalyst 2960. Kemudian siapkan satu laptop, bisa PC bisa laptop. Kita di sini gunakan laptop. Kemudian kita hubungkan dengan kabel serial. Pada switch,
hubungkan yang port RJ45-nya, di serial kabel. Untuk yang ujung RJ45-nya dihubungkan ke konsol port pada switch. Kemudian di laptop kita hubungkan ke serial port, atau kalau nggak ada serial kita pakai konverter USB to serial. Nah, kalau di Cisco Packet Tracer kita pakainya ke RS232. Kemudian kita butuh software tadi, hyperterminal atau putih. Nah, karena di simulator kita sudah ada terminal. Sama speednya 9600, langsung saja kita klik OK. Oke, kita sudah masuk ya. Nah, pertama kali masuk, kita akan masuk ke user mode seperti yang tadi dibahas di slide. Kita akan masuk ke user mode di sini. Nah, perintah apa aja yang bisa dijalankan di sini, teman-teman bisa baca di sini. Bahan ajar praktikum pertemuan 2. Sebagai contoh aja, misal kita pengen tahu iOS versionnya, misal show version. Nah, kita bisa tahu softwarenya versi berapa, SV version di sini, dan versi-versi yang lain kita bisa lihat di show version. Kemudian misalnya mau apa, melihat waktu, show clock. Nah, di sini karena ini belum dikonfigur jadinya seperti ini ya, masih defaultnya si switch atau router saat dihidupkan. Oke, kemudian kita akan pindah dari user mode, kita akan masuk ke privilege mode. Dengan perintah apa tadi? Kita ketik enable. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Ini user mode ditandai dengan ini. Yang ini kita masuk ke privilege mode. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke misalnya global configuration. Tadi perintahnya apa? Configure terminal atau config T. Oke, configure terminal atau bisa kita singkat dengan config T. Oke, kita sudah masuk ke dalam global configuration. Hostname dalam kurung, yaitu switch dalam kurung config. Kemudian kita akan masuk ke dalam lainnya interface. Misal kita mau configure interface 10 misal. Nah, kita sudah masuk ke lainnya interface mode di sini. Switch dalam kurung config if, kita sudah ada di interface mode. Kemudian misalnya kita keluar dulu, kita akan masuk ke dalam console mode atau line mode. Maka kita ketik perintahnya seperti ini, line console 0 misal. Nah, kita sudah masuk ke line mode. Nah, ini untuk konsol atau VTY seperti itu. Oke, nanti perintah apa aja yang bisa dijalankan di user mode, privilege mode, global configuration, interface mode, line mode ada di sini. Teman-teman bisa praktekkan. Oke, lantas bagaimana dengan router? Sama caranya kalau kita mau koneksi ke router dengan konsol. Pertama, siapkan routernya. Misal kita pilih yang router ini 4331. Kemudian sama siapkan laptop. Kemudian hubungkan dengan serial kabel. Kita hubungkan ke konsol, port konsol pada router. Kemudian di sini kita hubungkan ke serial RS232. Sama, kita butuh terminal juga, atau butuh putih atau hyper terminal. 9600 untuk speednya. Oke. Di sini kita pilih no saja, jadi kita configure manual. No. Oke, sama di router juga pertama kali masuk kita selalu berada di user mode. Untuk masuk ke privilege mode sama, kita tinggal ketik enable.
sama kok persis kayak tadi. Kita mau masuk ke global mode, sama config T, konfigur terminal, kita bisa singkat dengan config T. Nah seperti itu, sama, selanjutnya sama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Sisanya teman-teman coba praktekkan di sini, bahan ajar praktikum 2 yang saya bagikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa WA saya di WA Group di jam kuliah. Teman-teman bisa tanya di mana kesulitannya. Nah, mungkin nanti di minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan adakan latihan dengan Cisco Packet Tracer. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.